Peta koalisi jelang pemilu 2024 masih sangat dinamis. Nantinya akan ada sejumlah poros koalisi yang bakal meramaikan hajatan 5 tahunan demi memenuhi syarat untuk mengusung capres dan cawapres di Pilpres 2024 nanti. Lalu, bagaimana lembaga survei SMRC membaca konstelasi terkini menuju 2024? Dan malam ini saya akan berbincang dengan peneliti SMRC, Saidiman Ahmad. Halo, selamat malam Mas Saidiman. Apa kabar Mas Saidiman? Selamat malam Mas Iqbal, kabar baik. Apa kabar? Baik juga Mas Saidiman. Mas Saidiman, ini menarik sekali ketika kita melihat ke belakang, apalagi tadi malam juga kita sempat melihat bahwa ada pertemuan antara Prabowo dan juga Caimin. Dan kalau dari SMRC sendiri ini melihat peristiwa politik sepekan ke belakang ini seperti apa? Karena kita lihat bahwa ini partai-partai besar ini sudah mulai sepertinya lepas landas untuk bisa menuju pemilu 2024 nanti. Iya betul, saya kira pemilu atau pemilihan presiden terutama itu semakin dekat dan saya kira sangat wajar jika partai-partai politik mulai saling mendekat, saling menjajaki kemungkinan untuk membangun koalisi. Kita tahu bahwa yang berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah partai-partai politik dan mereka dibatasi 20% kursi di DPR untuk bisa mengajukan satu calon. Karena itu kemungkinan besar partai-partai politik harus berkoalisi. Kecuali PDI Perjuangan yang memang punya kesempatan untuk mengajukan calon sendiri. Jadi saya kira itu sangat wajar. Dan saya kira beberapa peristiwa terakhir terutama misalnya Nasdem itu mencuri start dengan mulai menyebutkan 3 orang tokoh yang akan dijadikan calon presiden. Saya kira itu menurut saya itu sangat wajar karena Nasdem adalah salah satu partai politik yang saat ini tidak muncul tokoh dari internal partai ini yang cukup kompetitif di dalam hasil-hasil survei yang maju sebagai calon presiden. Sementara partai lain saya kira seperti Gerindra juga butuh dukungan partai lain untuk bisa mengajukan koalisi, walaupun mereka menginginkan Ketua Umum Gerindra Pak Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden, tapi Gerindra sendiri sebagai partai itu tidak cukup. Mereka membutuhkan partai lain untuk membangun koalisi atau untuk mengajukan calon presiden. Dan menarik berbicara soal Ganjar ini sendiri, Mas Saidiman. Ini berbicara soal Ganjar. Ganjar ini kan populer di pemilih Nasdem dari hasil survei SMRC. Itu sekitar 41% kalau dari pengantar tadi dan berdasarkan hasil survei yang dilakukan SMRC. Padahal Ganjar sendiri ini jelas bahwa Ganjar merupakan kader PDIP. Tapi ini kalau dari hasil survei ini sebenarnya apa yang menyebabkan Ganjar ini begitu populer di kalangan pemilih Nasdem ini? Ya, sebetulnya pemilih Nasdem sendiri cukup dinamis ya. Kita menemukan bahwa ada perkembangan dari waktu ke waktu. Sebelumnya yang populer di Nasdem itu justru adalah Pak Prabowo Subianto. Pada survei Desember, pada survei Desember 2021 kita menemukan bahwa dukungan terhadap Prabowo Subianto dari mereka atau dari pemilih Nasdem pada pemilu 2019 itu 57%, tetapi kemudian mengalami penurunan menjadi 12% pada survei Mei 2022. Sementara dukungan pada Ganjar awalnya 5 bulan lalu itu hanya sekitar 22% dari pemilih Nasdem dan sekarang menjadi 41%. Sementara untuk Anies Baswedan dari 10% menjadi 31%. Jadi kita melihat ada dinamika di kalangan pemilih Nasdem sendiri. Dan saya kira salah satu penyebab kenapa tokoh-tokoh ini cukup populer di kalangan pemilih Nasdem ini adalah bukti bahwa Nasdem ini sebagai partai yang cukup terbuka terhadap tokoh-tokoh lain di luar mereka. Dan saya menduga bahwa ini salah satu penyebabnya itu adalah karena dari awal tidak ada satu tokoh Nasdem yang secara eksplisit gitu ingin maju sebagai calon presiden. Bahkan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh juga tidak muncul statement yang menyatakan bahwa dia ingin maju sebagai calon presiden. Dan saya kira faktor ini yang kemudian menyebabkan baik elit maupun pemilih Nasdem kemudian membuka diri untuk tokoh-tokoh lain di luar partai yang populer. Apakah ini memang artinya bahwa memang Nasdem sendiri memang untuk hasil hasil surveinya sendiri memang cukup kecil begitu sehingga mereka tidak mengeluarkan nama-namanya dari internalnya begitu?
Iya, sejauh ini yang kita temukan di dalam hasil-hasil survei ada 3 nama yang paling populer, yaitu Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Jadi saya kira memang salah satu tantangan bagi partai seperti Nasdem cukup besar, tetapi mereka tidak punya tokoh yang populer di kalangan massa. Karena itu memang wajar bagi partai seperti ini untuk kemudian mencari tokoh atau mencari figur untuk diusung sebagai calon presiden. Dan kemudian kita menemukan juga bahwa ada korelasi antara dukungan kepada satu figur atau satu tokoh terhadap pilihan warga terhadap partai itu sendiri. Jadi partai-partai yang mendukung calon yang diinginkan oleh massanya itu akan mendapatkan dukungan dari publik dalam pemilihan legislatif. Kalau ia tidak mendukung, maka pemilih mereka bisa beralih ke partai-partai lain. Dari Nasdem sendiri kan memang ada 3 nama yang diusung begitu. Ada dari Pak Anies, lalu ada dari Ganjar, dan juga dari Pak Andika. Dari ketiga nama ini sebenarnya yang akan membuat elektabilitas dari Partai Nasdem ini akan meningkat, ini siapa ini sosoknya? Kalau kita lihat dari hasil survei tadi sudah dikatakan bahwa ada 41% pemilih Nasdem pada 2019 mendukung Ganjar Pranowo, maka untuk sampai saat ini tentu saja dinamis suara masa pemilih Nasdem itu sendiri, tetapi sampai saat ini yang paling potensial untuk mengangkat suara partai adalah Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan. Sebenarnya selisih di antara 2 tokoh ini tidak terlalu jauh. Jadi kita menemukan bahwa apa yang disuarakan oleh elit partai pada Rakernas itu sebetulnya mencerminkan suara publik Nasdem sendiri. Jadi ada koherensi antara suara elit dan suara massa Partai Nasdem. Tapi sebenarnya kalau kita melihat apa yang sudah terjadi begitu, sebenarnya kalau dirunut lagi ke belakang, arah koalisi dari Nasdem ini sebenarnya ke arah mana? Karena kita tahu bahwa untuk Ganjar sendiri ini kan merupakan kader dari PDIP. Apakah ini artinya bahwa nantinya kemungkinan besar bahwa Nasdem ini akan mencari koalisi yang lain, seperti mungkin saja bergabung dengan KIB begitu? Ya, segala kemungkinan bisa terjadi tentu saja. Tetapi saya kira kalau kita lihat dari kecenderungan massa dan elit partai ini, sebetulnya ada potensi yang cukup besar bagi Nasdem untuk kembali bergabung dengan membangun koalisi bersama dengan PDI Perjuangan. Kita tahu bahwa tokoh yang paling populer adalah kader PDI Perjuangan. Saya kira lebih realistis untuk membangun koalisi ke sana. Tetapi kan kita tidak tahu bagaimana suasana hati para elit baik Nasdem maupun PDIP saat ini. Tapi saya kira secara realistis itu bergabung dengan PDIP adalah yang paling realistis saat ini kalau kita melihat dari kecenderungan masa pemilih Nasdem. Sebetulnya kita tahu bahwa belum Rakernas itu ada pertemuan dengan Prabowo Subianto, dan kita tidak tahu sebetulnya apa yang dibicarakan secara detail di dalam pertemuan itu, tetapi kita mendengar bahwa salah satu yang dibicarakan adalah tentang capres, dan kalau kita melihat hasil dari Rakernas itu tampaknya pembicaraan dengan Gerindra itu mungkin tidak terlalu mulus, karena kita tahu bahwa ternyata suara elit dari Partai Nasdem sendiri tidak memasukkan nama Prabowo sebagai alternatif untuk didukung sebagai calon presiden. Tapi Mas Saidiman, ini berbicara soal apa yang sudah dilakukan oleh Nasdem dan juga PDIP, tapi sepertinya kalau kita runut lagi ke belakang juga begitu, ini sepertinya belum ada pertemuan antara kedua partai secara serius begitu untuk melihat bagaimana koalisinya ke depan. Apakah sebenarnya PDIP sendiri juga akan membuka terkait dengan koalisi ini, atau justru sampai saat ini juga belum bisa diprediksi apakah kemana sebenarnya PDIP ini? Iya, sampai saat ini memang ya betul sekali kita melihat bahwa dari sisi elit kita masih agak meraba-raba ya, kira-kira PDIP akan berkoalisi dengan siapa. Tetapi yang pasti yang bisa kita katakan saat ini adalah walaupun PDI Perjuangan bisa mengajukan calon presiden sendiri, tetapi saya kira tidak realistis kalau mereka maju sendiri. Mereka tetap membutuhkan koalisi dengan partai lain atau dengan kekuatan politik di luar partai. Misalnya saya membayangkan bahwa selama ini PDI Perjuangan dalam 4 kali pemilihan presiden itu selalu mengambil kader atau elit
Nahdlatul Ulama sebagai calon wakil presiden mereka. 3 kali dari 4 kali pemilihan presiden, 3 kali wakilnya dari NU. Karena itu saya kira kalau kita melihat tradisi ini, mereka mungkin akan mempertimbangkan wakil presiden dari kalangan NU, baik NU yang sebagai partai, misalnya PKB atau P3, maupun NU dalam pengertian di luar partai politik. Saya kira itu akan dilakukan. Selain bahwa mereka akan membangun koalisi dengan partai lain. Saya kira Nasdem cukup potensial untuk berkoalisi dengan PDI. Oke, nah selanjutnya kalau kita berbicara, tadi kita sudah berbicara soal Ganjar Pranowo, lalu Anies, sudahlah begitu ya. Tapi kalau berbicara soal Andika begitu, ini kan juga cukup menarik begitu. Tiba-tiba muncul menjadi kandidat dari calon presiden dari Partai Nasdem begitu. Kalau dari SMRC sendiri melihatnya bagaimana dengan kemunculan dari Pak Andika? Ya. Memang di dalam hasil-hasil survei opini publik kita melihat bahwa nama Pak Andika Perkasa memang belum cukup kompetitif dibanding misalnya dengan 3 tokoh tadi yang kita bicarakan tadi. Tetapi namanya sebetulnya mulai muncul. Kita melihat bahwa penyebutan nama Andika Perkasa dari Nasdem ini sebetulnya adalah semacam investasi ya masa depan. Jangan lupa bahwa di dalam politik kita tokoh militer, apalagi Panglima TNI, itu selalu saya ingin mengatakan bahwa salah satu sumber rekrutmen kepemimpinan nasional kita sampai saat ini adalah militer. Dan Pak Andika Perkasa memiliki posisi itu. Saya kira ke depan dia punya potensi untuk menjadi salah satu tokoh yang bisa muncul ya di dalam bursa kepemimpinan nasional. Karena saya melihat bahwa penyebutan Pak Andika ini lebih ke masa depan, bukan untuk pemilu sekarang. Oke, berarti ini intinya bahwa Pak Andika ini sebenarnya hanya sebagai boneka saja begitu di 3 kandidat ini, Mas, apa begitu? Saya tidak mengatakan itu boneka, tetapi dalam jangka yang panjang, saya kira kita harus akui bahwa militer ini masih menjadi salah satu sumber rekrutmen kepemimpinan nasional dan salah satu yang potensial untuk muncul dari sumber rekrutmen kepemimpinan nasional ini adalah Andika Perkasa dan itu terjadi di dalam sejarah politik kita. Selain sumber lain cukup populer dari rekrutmen kepemimpinan nasional adalah kepala daerah misalnya. Jadi saya kira ini adalah pandangan masa depan dari para elit Nasdem kenapa mereka memasukkan nama Andika Perkasa walaupun tidak sepopuler tokoh-tokoh yang lain sekarang ini. Baik, tentunya kita akan melihat nantinya perkembangannya seperti apa. Tetapi ada juga yang menarik berbicara soal apa yang tadi juga sempat saya sampaikan terkait dengan pertemuan antara Caimin dan juga Pak Prabowo di Kertanegara pada Sabtu malam kemarin. Sebenarnya kalau dari kacamata SMRC sendiri bagaimana melihatnya? Apakah ini artinya bahwa Pak Prabowo ini sebenarnya kurang percaya diri begitu sehingga harus mengajak Caimin begitu untuk bisa istilahnya pacaran begitu untuk bisa menuju kontestasi politik nantinya? Ya, satu sisi ya saya katakan tadi bahwa Pak Prabowo sendiri memang kalau didukung oleh Gerindra itu belum cukup suaranya itu yang pertama, jadi dia butuh suara dari partai lain, misalnya PKB juga cukup besar suaranya di DPR. Yang kedua, saya kira ini juga menunjukkan bahwa kita bisa membaca ya peta politik hubungan antara mungkin Caimin atau PKB di bawah Caimin sekarang dengan PDIP. Kita tahu bahwa sebelumnya juga PKB ada berita tentang upaya untuk membangun koalisi dengan 2 partai lain, dengan PKS dan Demokrat. Lalu sekarang ketemu dengan Gerindra. Saya kira ini juga menunjukkan bahwa jangan-jangan mungkin ada semacam mulai keretakan hubungan antara PKB dengan PDIP. Dalam hal ini Ibu Megawati Soekarno Putri ataupun dengan Jokowi terkait dengan Nahdlatul Ulama secara umum. Bahwa partai ini atau kekuatan politik PDIP membutuhkan Nahdlatul Ulama atau Massa Nahdiyin, tetapi kan itu bukan berarti PKB. Kita tahu bahwa ada semacam rivalitas antara PBNU atau retakan hubungan antara PBNU dengan PKB sebagai partai politik yang menampung kader NU. Ada semacam jarak ya antara kepengurusan PBNU sekarang dengan PKB. Nampaknya kepengurusan NU di bawah
ya kurang menampung aspirasi dari PKB sekarang, tetapi menerima dari partai-partai politik. Kita juga bisa lihat, kita juga bisa baca dari sisi itu yang kemudian kita bisa pakai untuk menjelaskan manuver politik yang dilakukan oleh PKB di bawah Caimin dalam beberapa hari terakhir ini. Tapi apa mungkin bahwa sebenarnya untuk Gerindra sendiri ini sebenarnya lebih memilih untuk mencari basis pemilih Islam begitu terkait dengan mengajak PKB untuk bisa bergabung ataupun berkoalisi dengan Gerindra? Ya, itu juga bisa jadi salah satu penjelasan. Kita tahu bahwa Gerindra adalah partai nasionalis. Kalau kita masih pakai pendekatan sosiologis, maka umumnya dia di dalam praktik politik kita, kelompok nasionalis akan mencari pasangan dari kelompok yang Islamis gitu untuk klop, karena membayangkan bahwa masa pemilih Indonesia ini adalah memperhatikan aspek sosiologis. Saya kira itu bisa terjadi, dan itu juga terjadi pada PDIP. Misalnya saya tadi menyebutkan bahwa sejarah Pilpres selama ini atau 4 kali pemilihan presiden selama ini, PDIP selalu mencari wakil dari kalangan Islam, dan kalangan Islam yang dipilih adalah kalangan Islam yang lebih tradisionalis, dalam hal ini Nahdlatul Ulama. Oke, Mas Saidiman, ini berbicara soal PKB sendiri. Ini sebenarnya kan kalau kita lihat bahwa sebelumnya kan sempat ada rencana untuk membentuk koalisi semut merah begitu antara PKB dan juga PKS. Lalu tiba-tiba saat ini PKB ternyata pacaran begitu dengan si Gerindra. Nah, ini sebenarnya bagaimana nasib koalisi semut merah? Apakah ini ibaratnya lagi sayang-sayangnya tiba-tiba ditinggal begitu? Apakah akan membuat jadinya barisan sakit hati begitu nantinya? Ya memang bentukan koalisi ini masih sebetulnya masih sangat cair. Tetapi yang paling menentukan saya kira, kalau kita lihat sejarah politik kita, yang paling akan menentukan di dalam pembentukan koalisi itu adalah tokoh yang akan diusung. Jadi umumnya itu terbentuk adalah ketika tidak ada tokoh yang akan didukung itu semakin definitif, maka itu yang akan menarik partai-partai untuk kemudian membangun koalisi. Sejauh belum ada tokoh yang cukup jelas yang akan didukung, koalisi itu sebetulnya masih cukup cair. Berarti ada kemungkinan bahwa koalisi semut merah ini yang menyengat ini akan terus berjalan begitu ya, walaupun ditinggal oleh PKB begitu ya, Mas ya? Iya, saya kira itu. Tapi saya kira antara KS dengan Gerindra itu sebetulnya dengan Demokrat itu sebetulnya punya potensi untuk membangun koalisi yang cukup besar, terutama karena sekarang ini mereka adalah partai-partai yang berada di luar pemerintahan dan juga punya sejarah kedekatan ya di dalam pemerintahan Pak SBY. PKS adalah salah satu partai pendukung pemerintah ketika itu. Terakhir Mas, ini kalau menurut survei ataupun menurut Mas Saidiman sendiri terkait dengan konstelasi politik ke depannya ini akan seperti apa? Apakah justru akan semakin panas atau justru akan biasa-biasa saja, mengingat bahwa sejumlah partai juga saat ini sudah mulai menunjukkan koalisinya, siapa capresnya, dan bagaimana kalau menurut dari Mas Saidiman? Saya kira mendekati pemilu tentu akan semakin panas di dalam artian bahwa politik akan dibicarakan secara lebih terbuka, orang akan membicarakan koalisi dan calon-calon itu mungkin lebih serius, panas dalam pengertian itu. Tetapi saya percaya bahwa setelah kita mengalami pemilu berkali-kali, sejak 99 saya kira masyarakat kita semakin dewasa. Setiap kali pemilu kalau kita saksikan itu selalu ada kekhawatiran bahwa akan terjadi persoalan dan sebagainya, dan masyarakat kita membuktikan bahwa dari pemilu ke pemilu kita menyaksikan semua sukses berjalan dengan baik. Bahkan pemilu yang dilakukan, kada serentak yang dilakukan ketika COVID-19 masih sangat tinggi itu juga berjalan dengan sangat baik, partisipasi publik juga sangat besar. Jadi saya kira ke depan panas yang dimaksud itu adalah bahwa masyarakat kita membicarakan dan terlibat di dalam politik ini secara gairah, tetapi saya percaya bahwa itu akan berjalan dengan baik. Oke, Mas Saidiman, ini bukan kira-kira sepak bola berapa skornya, tetapi kalau dari Mas Saidiman sendiri ini kalau ke depannya ini akan berapa koalisi nantinya? Akan ada berapa poros nantinya yang akan menuju kontestasi politik di tahun 2024?
Sebetulnya berdasarkan dengan presidensial threshold kita, bisa saja poros itu usul 4 dengan catatan bahwa PDIP maju sendiri. Tetapi kan ini kurang realistis, saya tadi katakan itu kurang realistis bagi PDIP untuk maju sendiri. Dia akan mencari partai lain sebagai koalisi. Nah itu ya kemungkinan yang paling besar adalah 3 poros. Ada 2 penyebabnya ya menurut saya. Yang pertama adalah sekarang ini ada top paling populer di dalam survei opini publik. Ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, ada Prabowo Subianto. Ketiga tokoh ini bisa menarik partai-partai untuk membangun koalisi. Kemudian yang kedua adalah kita juga punya 3 partai terbesar, yaitu PDIP, Gerindra, dan Golkar. Karena pasangan itu diusulkan oleh partai, maka 3 partai besar ini juga bisa menjadi magnet untuk menarik partai-partai lain untuk membentuk koalisi atau poros dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Baik, kita tunggu sama-sama seperti apa nanti ke depannya. Lagi-lagi seperti yang tadi Mas Saidiman katakan bahwa politik ini cair. Kita lihat apakah nanti ada perubahan-perubahan nantinya. Apakah justru sesuai dengan apa yang tadi Mas Saidiman katakan bahwa mungkin ada 3 atau 4 poros yang akan berkontestasi di pemilu di 2024 nanti. Terima kasih sekali lagi Mas Saidiman, peneliti SMRC, sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih banyak. Ke informasi selanjutnya, ganda putri asal Jepang Nami Matsuyama Chiharu Shida berhasil mengalahkan rekan senegaranya Yuki Fukushima Sayaka Hirota pada final Indonesia Open 2022 pada Minggu sore. Dengan ini, Matsuyama Shida mempertahankan statusnya sebagai juara bertahan, dan CNN Indonesia Newscast akan kembali dengan informasi selengkapnya.